Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Budak Kampung. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya yang ada di bumi Nusantara Indonesia, juga yang ada di luar negeri. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu tentunya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjuti video ini, ada baiknya kalian semua silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke media sosial Anda, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya, marilah kita lanjutin video berikut ini. Seluruh umat Islam di seluruh dunia tentunya mengenal Mekah, yakni kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di kota Mekah terdapat Ka'bah atau disebut Baitullah yang menjadi kiblat sholat umat Islam. Setiap tahun ketika musim haji tiba, jutaan umat manusia dari berbagai bangsa dan negara hadir di kota ini untuk melaksanakan ibadah haji. Makkah merupakan sebuah kota yang berusia sangat tua, lebih tua dibandingkan kota lain seperti kota Mesir, kota Irak, kota Iran, kota Yaman, dan Madinah. Kota ini telah dikenal sebelum Islam, yakni sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun menurut Junaidi Halim dalam bukunya Mekah, Madinah, dan sekitarnya, kota Mekah adalah kota tertua di dunia. Bahkan ia sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Konon Nabi Adam dahulunya diturunkan ke bumi adalah di Mekah, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Adam diturunkan di Irak, di Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Junaidi Halim menyatakan batas kota Mekah merupakan tempat berbarisnya para malaikat ketika Nabi Adam meminta perlindungan dari godaan iblis setelah diturunkan dari surga. Batas-batas itu adalah sekitar 7 km dari Masjidil Haram ke utara, 13 km ke arah selatan, 25 km ke arah barat, dan 25 km ke arah timur. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ka'bah dibangun oleh para malaikat, lalu fondasinya diperbaiki oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pembangunannya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sami bin Abdullah al-Maqdus dalam bukunya At-Tras, Sejarah Nabi dan Rasul menyatakan Nabi Adam hidup sekitar 4942 sampai 5872 sebelum Masehi. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar 1822 sampai 1997 sebelum Masehi. Dan Nabi Ismail alaihissalam hidup sekitar 1800 sampai 1940 sebelum Masehi. Bila merujuk pada masa hidup Nabi Adam alaihissalam, kota Mekah sudah ada sejak sekitar 80 abad yang lalu. Dan dari masa Ibrahim alaihissalam sekitar 40 abad, yaitu 4000 tahun yang lalu. Sebagaimana dikisahkan, Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam pindah dari Palestina ke kota Mekah. Dan di kota Mekah atau Mekah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah. Sayyid Muzaffaruddin Natfi dalam bukunya Sejarah Geografi Al-Quran menyatakan bangsa Arab adalah bangsa yang tua, saking tuanya tak banyak sejarah menuliskannya. Penegasan kota Mekah sebagai kota tertua di dunia diperkuat dengan keterangan Al-Quran yang menyebut kota ini berbagai induknya seluruh kota atau Ummul Qura. Ada beberapa alasan yang menjadikan kota Mekah dijuluki sebagai kota tertua di dunia. Ummul Qura berasal dari bahasa Arab, yakni umuh adalah berarti ibu atau induk, sedangkan Qura adalah jamak dari qaryah yang berarti kampung, desa, kota, atau negeri. Kata Ummul Qura disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yakni pada surat Al-An'am ayat 92 dan surat Al-Surah ayat 7. Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam bukunya mengenai sejarah kota Mekah memaparkan ada 4 pendapat mengapa kota Mekah dinamakan Ummul Qura. Pertama,
sebab bumi dibentangkan dari bawahnya. Dengan demikian dia menjadi pusat bumi dan merupakan pusat dunia. Artinya tanah yang berada di muka bumi ini dibagi sekitar Mekah dengan cara yang sangat bertawad. Dan Mekah menjadi pusat dari tanah daratan. Selain itu, kota Mekah juga menjadi arah yang benar untuk tempat menghadap ketika sholat di kota manapun seorang berada. Ia adalah busur terpendek yang menghubungkan antara kota Mekah. Dalam penelitian ilmiah secara falaki atau astronomi, Ka'bah adalah pusat bumi dan terletak di jantung kota Mekah. Pendapat kedua, Mekah merupakan kota tertua dan terlama. Pendapat ketiga, Mekah merupakan kiblat semua manusia yang menghadap ke arah Mekah. Pendapat keempat, Mekah merupakan kota yang sangat agung kedudukannya dibandingkan kota-kota lainnya di dunia ini. Ragam-ragam julukan kota Mekah. Kota Mekah dikenal sebagai kota yang teramat istimewa dalam dada setiap muslim. Karena dari kota inilah lahir pembawa risalah Islam, yaitu Rasulullah SAW. Cahaya Islam memancar hingga ke seluruh penjuru dunia hingga sekarang ini. Kota Mekah dijuluki dengan Al-Mukarramah karena ia merupakan kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk mendirikan Baitullah atau Ka'bah. Julukan lainnya yang diberikan kepada kota Mekah adalah Haramun Amin atau kota suci yang aman, yang terletak di surat Al-Qasas ayat 57. Ia juga diberi kota haram atau suci karena di sini terdapat tapal batas yang melingkari Mekah. Dengan pembatas ini orang kafir tidak diperkenankan memasuki kawasan tanah haram ini. Mekah juga disebut dengan nama Al-Balad atau negeri, yang terletak pada Al-Quran surat Al-Balad ayat 1-2, juga surat Ibrahim ayat 35, Ummul Qura induk atau ibu negeri-negeri surat Al-An'am ayat 92, Al-Balad Al-Amin negara yang aman surat At-Tin ayat 4, dan Al-Qaryah atau negeri surat An-Nahl ayat 112. Bahkan yang antaranya menyobek, membalas kekejaman, memisahkan orang kafir dan mukmin. Surat Al-Imran ayat 96. Wadhin ghairu zirzar'in, yaitu lembah yang tidak mempunyai tanaman. Surat Ibrahim ayat 37. Namun di antara nama-nama itu yang paling terkenal adalah kota Makkah, yang berarti mendesak, yakni mendesak orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kawasan itu. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, itulah ulasan yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan pada video ini yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.